Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Pada puasa nggak nih? Insya Allah ya, puasa sambil kerja berkah ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Sebetulnya datang ke Indonesia khusus karena Alhamdulillah ada beberapa agenda dakwah ya. Jadi insya Allah ada 1 mingguan nih bisa di Indonesia, mudah-mudahan bisa bertemu dengan jamaah-jamaah, dengan teman, sahabat, keluarga insya Allah. Ini bedanya sama di NZ mungkin bagaimana kan? Ramadan. Bedanya kalau di NZ kita subuhnya dari jam 5 bukannya jam 9 malam ya. Ramadan tahun ini lagi siangnya lagi panjang. Dan juga di sana karena kami tinggalnya di South, di bagian paling selatan, udah dekat dengan kutub selatan. Jadi memang walaupun disebutnya musim panas tapi udaranya tetap dingin ya. Jadi panasnya kita itu, musim panasnya itu 18 derajat, 19, paling tinggi ya 21 gitu ya. Sementara begitu tiba di Indonesia, alhamdulillah dapat matahari. Jadi kangen sama mataharinya, walaupun tentu dengan keprihatinan mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi banjir ya. Mungkin di antara kawan-kawan kalau ada keluarga, teman semua, semoga Allah membalas seluruh kesabarannya dengan berlipat-lipat pahala dan digantikan dengan segala sesuatu yang lebih baik, khususnya dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin. Peggy kangen nggak sih makanan Indonesia atau apa yang dikangenin dari Indonesia sendiri? Oh, kalau di sana semuanya kita masak sendiri, bikin sendiri, nggak ada GoFood, nggak ada Gojek, nggak ada online ya. Mau apapun kita bikin sendiri. Kemudian kami juga di sana di masjid kami ada program iftar gathering setiap weekend ya, menyediakan makanan untuk jamaah-jamaah 100 orang begitu, dan itu masak ya, kita betul-betul masak. Jadi kangennya sama Indonesia, makanan di mana-mana, yang masak banyak, yang jualan banyak ya. Jadi datang ke sini rasanya bisa menikmati, ya tentu di sana juga menikmati ya, menikmati amal solehnya, memasak, menyiapkan makanan gitu ya. Tapi tentu ada perbedaan. Alhamdulillah apapun dimanapun seluruhnya adalah hadiah dari Allah. Alhamdulillah. Teteh datang duluan karena Syekh beliau adalah pimpinan New Zealand Board of Imams ya, harus menjaga umat dalam kaitannya dengan Ramadan dan persiapan juga nanti kepada Eid. Jadi Syekh akan datang minggu depan, mungkin hanya 3-4 hari saja di Indonesia, sekaligus juga memenuhi undangan ya, Masya Allah, dari Mas Ari Untung, Mbak Venita Ari untuk mengisi di Hijrah Fest. Teteh hari ini hadir mengisi di Women Festive dan habis ini akan keliling 9 kota untuk safari dakwah. Oh pasti, alhamdulillah. Jadi di kota manapun ketika safari dakwah yang di situ ada keluarga diikhtiarkan untuk bisa bertemu dengan keluarga. Akan berapa lama berarti teh di sini? Safari dakwahnya 1 minggu, mulai hari ini sampai 16 Maret ya. Lebaran di? Oh pulang dong, ya nggak bisa kan di sana mengurus umat, mengurus masjid ya, jadi pulang. Kami terakhir cuma tanggal 16 Maret aja. Jadi dari 9 sampai 16 Maret, insya Allah nanti Syekh datang tanggal 14, 15, 16, kemudian kami pulang, insya Allah. Ramadan terbaik versi Teteh mungkin seperti apa sih Teh? Jangan sia-siakan Ramadan ya, karena Ramadan bukan hanya tentang berpuasa, tapi apakah puasa kita seperti perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni puasa yang menahan lapar, menahan haus, menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah, menahan lisan, pendengaran, perkataan, perbuatan, pikiran, seluruhnya harus selaras dengan makna puasa itu sendiri, yakni pembersihan diri, pembersihan hati. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapat lapar dan haus, tidak mendapat ganjarannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa yang berpuasa di siang hari dan di malam hari dia menegakkan ibadahnya kepada Allah dan berharap ridhonya Allah, maka Allah bersihkan dia dari dosa-dosanya. Tapi kalau saumnya tidak disertai dengan ibadah dan keikhlasan kepada Allah, maka ya puasanya jalan, dapatnya hanya haus dan lapar, ganjarannya tidak dapat. Ada goals nggak Teh, pengen apa mungkin tahun ini yang berbeda dari tahun sebelumnya Teh? Mungkin berbaginya atau apa? Tidak berbeda, kita semuanya setiap waktu, setiap tahun, setiap saat ingin bisa masuk surganya Allah Ta'ala.
maka itu yang kita perjuangkan sebaik-baiknya dalam ibadah kita, dalam hidup kita. Susah kita bersyukur kepada Allah, senang kita bersyukur kepada Allah. Seluruhnya adalah jalan kita untuk makin dekat kepada Allah. Rencana kumpul-kumpul keluarga sama anak-anak atau lain-lain? Di New Zealand ya, kalau di sini kan enggak, semuanya kan di New Zealand. Jadi di Indonesia akan bertemu dengan adik ya, dengan ibu, dengan ibu mertua ya, insya Allah bisa bersilaturahim. Dan nanti setelah tanggal 16 kami kembali ke New Zealand ya, insya Allah kembali lagi beraktivitas di masjid, kemudian juga dakwah, kemudian berkumpul dengan anak-anak ya. Lebaran juga memasak untuk umat ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai di penghujung Ramadan. Ya kalau karena di New Zealand ya, tapi asalnya dari Indonesia, pertama tentu harus masak masakan Indonesia, tapi juga memasak apa yang biasa dimakan oleh masyarakat yang tinggal di sana ya, yang lebih western. Dan di sana itu kan hub ya, New Zealand itu hub, jadi banyak sekali warga-warga dari berbagai macam belahan dunia gitu. Begitu pula kaum musliminnya. Jadi kadang masakannya dengan nuansa India, kadang masakannya dengan nuansa Meksiko, kadang masakannya dengan ya tentu western, tapi masakan Indonesia nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan rendang, nggak boleh ketinggalan opor ayam, nggak boleh ketinggalan belado, nggak boleh ketinggalan kari kambing, nggak boleh ketinggalan dendeng batoko. Masak pokoknya Ramadan dan Lebaran insya Allah. Teh kangen dunia entertain nggak sih Teh? Tinggal di Indonesia nih. Kangennya sama teman-teman, jarang ketemu ya. Kalau dunia entertainnya udah selesai. Sekarang mengabdi aja untuk umat dan untuk kemanusiaan. Mungkin juga suami kan berternak, ikut ini juga. Oh pasti, karena kehidupan di New Zealand itu nggak bisa jadi orang yang tunjuk-tunjuk. Biarpun kita dikaruniai Allah gitu ya, titipan amanah kepemilikan sapi, lahan yang begitu banyaknya, begitu luasnya, tapi enggak ada orang di sana yang misalnya hanya di belakang meja gitu. Enggak, kita semua harus terjun. Pemilik usaha apapun dia terjun setiap waktu, setiap hari, setiap saat ya. Apalagi seperti Syekh yang betul-betul memang menguasai dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z. Jadi istri dan anak-anak seluruhnya terjun gitu ya, mengurusi sapi, mengurusi lahan, mengurusi berbagai macam hal, karena ini juga bagian dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah titipkan, maka kaum muslimin harus maksimal dalam menjaga dan mengurusi titipan Allah tersebut. Jadi ya ngurus semuanya. Jadi hobi baru juga mungkin selama di sana mungkin. Kenapa? Mengurus ternak jadi hobi baru juga. Iya, menjadi bagian dari ikhtiar kehidupan juga ya, mengurusi ternak. Kemudian kami hidup dikelilingi lahan sehingga banyak hewan-hewan lainnya kan, ada kuda, kami juga punya anjing-anjing pekerja, kemudian juga tentu ada kucing-kucing liar yang memang hidup di farm yang juga kami urus begitu ya. Macam-macam ada macam-macam. Berarti makan untuk susu ambil dari Langsung ya kan, iya. Mungkin hobi terlatih kuda juga mungkin. Iya, pastilah. Dan di sana ya memang aktivitas kita di seputar farm itu ya semua harus pakai four wheeler ya, harus pakai two wheeler, three wheeler. Jadi semua harus bisa mengendarai motor-motor besar untuk keliling farm, untuk menggiring sapi gitu. Ya begitulah. Cuma kan nggak dibikin konten teman-teman ya. sesuatu apa sih Teh, mungkin bagi-bagi bisa di-share sama anak-anak. Pasti ya. Pasti dalam kehidupan ini sebagai suatu keluarga kita hidup dalam fondasi iman dan takwa kepada Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari semua berbagi tugas. Karena rumah harus diurus, hewan-hewan mesti diurus, peternakan mesti diurus ya, dan itu kan juga semua ada pekerjaan administrasinya, bukan hanya pekerjaan lapangan ya, sebab bagaimanapun ini pada akhirnya ritmenya adalah ritme usaha kan. Jadi seluruhnya A sampai Z dilakukan bersama-sama, di luar memang tim ya, walaupun timnya juga enggak banyak, hanya 7 orang gitu ya, plus kita keluarga yang mengurusi segala urusan amanah Allah ini gitu. Termasuk juga sambil mengurus masjid ya, sambil mengurus umat. Ya alhamdulillah ini betul-betul hidup gitu, hidup yang hidup. Mudah nggak sih Teh beradaptasi dengan dunia baru ini? Ya, insya Allah.
Karena dalam perjalanan hidup sebelumnya juga Allah takdirkan ya, dalam ikhtiar dakwah kemanusiaan, sejauh ini Allah sudah izinkan Teteh bisa bekerja, berkeliling, hidup, tinggal ya hampir di mungkin 31 negara selama ini di seluruh dunia. Jadi ritme itu sudah terbentuk sebelum akhirnya Allah takdirkan sekarang berakhir bermukim di New Zealand. Jadi proses adaptasinya alhamdulillah tidak terlalu panjang, dengan dukungan Syekh, dukungan anak-anak ya, dan mungkin yang perlu adaptasi yang agak ketat sedikit itu hanya soal tubuh ya, karena kan pindah dari negara tropis ke wilayah yang betul-betul dekat dengan kutub selatan gitu. Tapi alhamdulillah semua bisa dilewati dengan baik, alhamdulillah. Itu kan kalau ke Indonesia sendiri itu setiap berapa bulan sekali atau berapa? Nggak ada patokan, tapi biasanya 1 tahun 2 atau 3 kali pasti ke Indonesia. Dan beberapa tahun ini Ramadan selalu ada ke Indonesia karena Ramadan memang berbagai macam kegiatan dakwah ya, aktivitas umat juga banyak di Indonesia, di New Zealand. Jadi Ramadan biasanya dibagi waktunya antara Indonesia dengan New Zealand. Yang lainnya enggak tentu. Ya, maaf Ya. ya. Terima kasih ya. Ramadan Mubarak. Kosong, Pak.